Pernah nggak sih waktu presentasi kamu butuh proyektor, tapi bingung siapa yang pinjam terakhir? Atau malah harus nunggu lama karena sistemnya masih pakai buku? Saya lihat proses peminjaman barang di sekolah masih manual dan sering bikin ribet. Banyak siswa yang jadi kesulitan meminjam barang yang mereka butuhkan untuk kegiatan belajar. Dari situ saya kepikiran bahwa bisa nggak sih kita buat sistem yang praktis saja? Cukup lewat website. Nah, maka saya membuatlah website peminjaman barang di sekolah dengan nama School Manager yang memudahkan siswa untuk melakukan peminjaman secara cepat, terdata, dan transparan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman. Saya dari kelas 11 PPLG 2 dan dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana website ini bekerja dan manfaat bagi siswa di sekolah kita. Dengan sistem ini, peminjaman jadi lebih cepat, mudah, dan tertib serta tercatat rapi di dalam website. Oke, di sini saya membuat sistem manajemen sekolah modern. Di sistem manajemen sekolah modern ini, kalian bisa untuk mencatat sebuah data-data siswa, guru, dan barang, serta melakukan sebuah peminjaman barang di dalam website yang sudah saya buat. Nah, kalau di sini kalian belum punya akun, kalian bisa daftar, dan kalau sudah punya akun, kalian bisa masuk ke akun kalian. Di sini saya masuk akun saya, itu admin.com, yang dimana akun itu sudah saya buat kemarin dengan password ada deh. Dan setelah itu kalian akan masuk ke halaman dashboard, dan di dashboard kalian bisa melihat data-data dari jumlah siswa, guru, dan segala aktivitas yang ada di website kalian. Contohnya peminjamannya ada berapa, pengembaliannya berapa, guru siswanya berapa gitu. Nah, selanjutnya di halaman siswa kalian dapat menambahkan data, yang dimana data itu adalah data siswa baru. Misal di sini saya menambahkan sebuah data dan saya masukkan ini asetnya. Nah, setelah itu saya pilih kelasnya. Saya pilih 11A atau 11B, dan selanjutnya saya masukkan namanya. Misal di sini namanya adalah Mardika Rafiq, dan selanjutnya saya masukkan email. Dengan emailnya alek.com, dan nomor HP-nya yaitu 0877777 dengan alamat lengkap. Nah, cepat 0100. Oke. Nah, di sini setelah saya membuat data Mahardika Rafiq, saya juga dapat mengedit datanya dan melihat detail dari datanya. Contohnya seperti ini. Nah, ini saya pencet detail dari datanya. Nah, di bawahnya tuh ada kayak tanggal dibuat dan terakhir diubah. Nah, itu saya pencet edit siswa, dan dimana saya ubah yaitu dari kelas 11B jadi kelas 10A. Saya ubah, dan Mahardika Rafiq berubah menjadi kelas 10A, dan disitu ada filter. Saya memfilter yang kelas 10A dan aktif itu ada siapa aja, dan jika tidak aktif ada siapa aja. Dan selanjutnya juga ada fitur terapkan dan reset. Nah, dan ada juga fitur data per page, jadi data yang dapat dimunculkan setiap halamannya, dan itu saya menghapus salah satu data, itu data Auja Alfarizi. Oke, di sini juga ada data guru, mirip seperti siswa yang tadi, hanya saja bedanya di guru. Mungkin sini saya tidak akan terlalu membahas banyak dan videonya akan saya percepat saja. Nah, di sini saya sudah mempraktekkan data guru, dan selanjutnya di sini ada inventaris yang sebenarnya mirip aja kayak siswa dan guru, hanya saja di sini dengan barang gitu. Itunya bukan siswa atau guru. Mungkin di sini juga akan saya percepat. Dan oh iya, di sini ada sedikit perbedaan, yaitu ada yang namanya statusnya tersedia, diperbaiki, atau dipinjam. Nah, jika tersedia maka barangnya bisa dipinjam, atau diperbaiki ya barangnya tidak bisa dipinjam.
Nah, inventaris sudah beres, kita lanjut ke data peminjaman. Nah, di peminjaman di sini saya dapat menambahkan sebuah data baru, yaitu misal di sini saya pilih siswanya dulu. Misal saya pilih Mardika Ropik. Mardika Ropik dengan si Ropik tuh pengen minjam cesan Ropik. Nah, dengan catatannya tuh sebenarnya nggak diisi pun nggak apa-apa, tapi di sini saya isi dengan nama Ropik minjem cesan dia. Nah, habis saya tambah datanya, maka di situ akan bertambah ada nama Mahardika Ropik dengan status dipinjam casan Ropiknya. Dan kita cek di inventaris, datanya pun berubah, yang awalnya tersedia menjadi dipinjam. Nah, setelah itu di inventaris itu sebenarnya bisa untuk mengubah data yang tadinya dipinjam menjadi tersedia. Hanya kalau menurut saya lebih bagus jika kalian tuh mengkliknya tuh di peminjamannya secara langsung, jadi dapat lebih enak aja karena di situ sudah tersedia fitur checklist. Dan ketika di checklist datanya akan berubah dengan cepat dan dapat diatur waktunya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu fitur yang mungkin berbeda dari website orang lain yang saya miliki di website saya. Jadi, melalui website peminjaman barang sekolah, proses peminjaman oleh siswa dapat dilakukan dengan cepat, efisien, dan tercatat dengan jelas. Sistem ini bukan hanya mempermudah siswa, tapi juga membantu pihak sekolah untuk menjaga barang agar tetap terdata dan teratur. Dengan langkah kecil ini, saya ingin menunjukkan bahwa digitalisasi bisa dimulai dari hal sederhana di lingkungan kita sendiri. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Saya Muhammad Abdurrahman pamit undur diri. Maaf jika ada salah kata atau ucapan. Ciao.